Selamat pagi semua, perkenalkan nama lengkap saya Angela Mary Cimela, MPM 31220101. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas micro teaching. Oke baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua teks, yaitu teks yang pertama teks prosedur dan teks yang kedua teks deskripsi. Di mana teks prosedur itu untuk SMP kelas 7 dan teks deskripsi itu untuk SMA kelas 11. Oke baik, langsung saja. Yang pertama teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur: jenis teks yang memberikan petunjuk atau arahan yang benar sesuai dengan langkah-langkah secara sistematika untuk membuat sesuatu. Yang kedua, di sini saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur itu yang pertama menggunakan kata kerja aktif, yang kedua menggunakan kalimat perintah, dan yang ketiga terstruktur dan tersistematika. Di sini ciri-ciri ini menjelaskan bahwa dalam suatu pembuatan teks prosedur itu kita harus menggunakan kata kerja yang aktif serta menggunakan kalimat perintah yang berupa memerintah seseorang dan terstruktur serta tersistematika. Di mana ciri-ciri ini menunjukkan bahwa teks prosedur itu kita membuat teks prosedur itu harus terstruktur dan tertata rapi. Di sini yang berikut saya akan menjelaskan tentang struktur. Struktur dari teks prosedur itu ada 4. Yang pertama tujuan, kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Di mana struktur ini menjelaskan bahwa yang pertama tujuan itu bahwa teks prosedur itu mempunyai tujuan untuk memberikan arahan yang benar kepada pembaca untuk melakukan sesuatu secara detail. Dan yang kedua itu material, di mana teks yang kita buat harus bersifat apa adanya dan objektif sehingga pembaca dapat memahami apa yang mereka baca dan dapat mengikuti arahan yang kita buat. Yang ketiga langkah-langkah. Langkah-langkah itu di mana ketika kita membuat teks prosedur kita harus membuatnya secara sistematika dari awal hingga akhir sehingga langkah-langkah tersebut bisa dibuat dengan mudah oleh pembaca. Dan yang terakhir penutup. Di mana penutup ini kita menjelaskan bagaimana setelah kita membuat langkah-langkah semua berarti adanya kesan dari penulis untuk mengkritik atau untuk membuat teks itu lebih rinci atau lebih lengkap dalam tahap penjelasannya. Namun di sini yang berikut itu manfaat dari teks prosedur. Manfaat dari teks prosedur itu membantu pembaca untuk memahami langkah-langkah melakukan sesuatu dengan benar. Dan yang kedua mengurangi kesalahan untuk melakukan sesuatu. Di mana para pembaca sebelumnya melakukan hal yang salah berarti dapat mengikuti langkah-langkah yang kita buat dan dapat lebih memahami apa yang kita buat. Oke baik, di sini juga saya akan memberikan contoh tentang teks prosedur. Di sini contoh dari teks prosedur itu di mana tentang cara membuat nasi goreng. Di sini pasti kita sebelum melakukan cara membuat nasi goreng itu yang pertama langkah awal itu kita menyediakan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan itu disediakan, berarti langkah yang kita buat itu langkah-langkah dari pembuatan nasi goreng itu seperti apa. Mungkin langkah pertama kita menaruhkan wajan di atas kompor yang sudah menyala dan setelahnya kita menuangkan minyak goreng. Di sini manfaat dari teks prosedur itu sangat penting karena mungkin ketika pembaca belum mengetahui lebih dalam mengenai cara membuat nasi goreng, berarti pembaca dapat melihat langkah-langkah teks prosedur yang kita buat sehingga mereka dapat membaca, memahami, dan dapat melakukan sesuatu tersebut secara sistematika yang benar. Oke baik, sekarang juga saya akan menjelaskan mengenai teks yang kedua yaitu teks deskripsi itu untuk SMA kelas 11. Di sini yang pertama pengertian dari teks deskripsi.
Pengertian dari teks deskripsi itu adalah teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan secara rinci terhadap suatu objek atau suatu tempat tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah hadir di tempat itu. Oke baik, sekarang juga saya menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu yang pertama, menggambarkan objek secara detail. Yang kedua, menjelaskan ciri fisik objek. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Oke baik, dari ciri-ciri ini saya akan menjelaskan bahwa ciri-ciri dari teks deskripsi itu yang pertama itu kita dapat menjelaskan lebih umum, dan yang kedua menjelaskannya lebih rinci terhadap objek atau suatu tempat yang ingin kita jelaskan, dan yang ketiga itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketika kita membuat teks deskripsi, artinya kita menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca dapat memahami serta mengerti apa yang mereka baca. Yang berikut struktur. Struktur di sini ada struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan. Yang pertama identifikasi. Nah, di sini identifikasi itu di mana struktur yang pertama ini menjelaskan bahwa ketika kita membuat teks deskripsi itu adanya penjelasan umum atau penjelasan yang memberikan gambaran umum tentang suatu objek atau tempat yang ingin kita jelaskan. Dan yang kedua struktur yang kedua deskripsi bagian. Di mana deskripsi bagian itu artinya kita menjelaskan suatu objek atau suatu tempat tersebut dengan lebih rinci, dan kita akan menjelaskan menjelaskan ke bagian-bagian begitu. Lalu yang ketiga itu kesimpulan. Di sini kesimpulan yang dimaksud itu artinya kesan penulis. Ketika kita membuat deskripsi, bagaimana kesan kita terhadap objek atau suatu tempat yang kita jelaskan. Oke baik, sekarang juga kita akan masuk ke manfaat dari teks deskripsi. Setelah saya menjelaskan manfaat teks deskripsi, baru saya akan mencontohkan bagaimana teks deskripsi itu. Manfaat dari teks deskripsi itu yang pertama, untuk membantu pembaca memahami objek atau tempat. Dan yang kedua, membantu meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan imajinasi si pembaca. Oke baik, di sini yang manfaat yang dimaksud dari teks deskripsi, dimana ketika kita menjelaskan suatu tempat atau suatu objek, artinya kita membaca tersebut, kita dapat memahami lebih dalam tentang tempat tersebut. Mungkin kita belum pernah berkunjung ke tempat yang kita baca, tetapi kita seolah-olah hadir di tempat itu dengan cara bagaimana kita membaca, menyimak dengan baik apa yang kita baca, dan sehingga kita dapat memahami dan kita dapat mengerti bagaimana suatu tempat itu didefinisikan dengan benar dalam suatu bacaan. Oke baik, di sini juga saya akan memberikan contoh tentang teks deskripsi. Di sini kita mengambil contoh tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar kita, tetapi saya mengambil contoh di sini tentang teks deskripsi tentang suasana di pasar tradisional, yaitu Pasar Baru Kefah Menanu. Di sini ketika kita menulis teks deskripsi, artinya yang pertama tidak luput kita membuat judul dari teks deskripsi, yaitu suasana di pasar tradisional Kefah Menanu Pasar Baru. Di sini setelah kita membuat judul, berarti kita harus menjelaskan yang pertama itu sesuai dengan struktur, artinya kita menjelaskan awal yang pertama, menjelaskan lebih umum atau menjelaskan itu ke gambaran umum begitu. Namun yang kedua kita harus menjelaskan itu lebih rinci, artinya contoh di pasar tradisional, itu seperti dia punya suasana di pasar itu seperti apa, keseharian mereka ketika pagi hari, siang, sore itu seperti apa, dan bagaimana interaksi dari penjual, pembeli. Itu artinya kita harus menjelaskannya lebih detail, sehingga judul apa yang kita ambil, artinya dalam isinya itu kita harus menjelaskan lebih detail, sehingga mungkin orang-orang yang ada di contohnya seperti di Kupang, mereka dapat memahami apa yang kita buat, artinya memahami teks apa yang kita tulis, sehingga mereka dapat mengerti, oh ternyata keadaan di pasar tradisional Kefah Menanu itu seperti ini. Oke baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.